Halo semua, perkenalkan nama saya Densiana Florason. Dan nama saya Fadila Nur Ayunina. Kami dari SMA Negeri 1 Atambua, kelas 12 Sosial 3, ingin memaparkan materi tentang runtuhnya Jerman Timur. Peristiwa runtuhnya Jerman Timur. Runtuhnya Jerman Timur dilatar belakangi oleh dominasi Uni Soviet semakin melemah terutama di Polandia, Jerman Timur dan Hungaria. Eksodus besar-besaran warga Jerman Timur yang daya ekonominya lemah dan perkembangan yang pesat di Jerman Barat. Sejak 1945, Jerman mulai dikuasai oleh 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Masing-masing negara ini memiliki daerah pemerintahan sendiri di Jerman. Namun, pada dasarnya mereka bertujuan sama, yaitu mengontrol Jerman secara berdampingan. Selama beberapa waktu, keempat negara ini memerintah sebagaimana mestinya. Mereka membangun industri, perdagangan, dan banyak hal lainnya untuk membuat Jerman lebih baik. Akan tetapi, akhirnya setiap wilayah yang dikuasai oleh 4 negara tersebut mengalami semacam kesenjangan sosial. Ada wilayah-wilayah tertentu yang mengalami penurunan perekonomian, sementara wilayah lain yang dikuasai negara yang berbeda ternyata mengalami perekonomian yang lebih baik. Tidak hanya masalah ekonomi, perbedaan politik dan pemerintahan juga terjadi pada masa itu. Hal-hal tersebut akhirnya menimbul perselisihan, terutama antar dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Akhirnya, semakin lama kedua negara tersebut semakin bersih tegang yang berujung pada permusuhan. Amerika Serikat kemudian merangkul Prancis dan Inggris yang saat itu sama-sama menguasai beberapa wilayah di Jerman. Pada 1948, ketiga negara besar ini bertemu dalam suatu perundingan yang digelar di London, Inggris. Dalam perundingan tersebut, ketiga negara bersepakat untuk bersatu atau bersekutu dan membentuk Jerman Barat yang terpisah dari wilayah kekuasaan Uni Soviet. Di kemudian hari, Amerika Serikat dan sekutunya disebut sebagai Blok Barat yang menganut paham liberalis. Uni Soviet tidak tinggal diam. Negara ini kemudian membentuk Jerman Timur pada 7 Oktober 1949. Jerman yang dahulunya merupakan satu wilayah utuh, pada akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat yang dikuasai Blok Barat dan Jerman Timur di bawah kekuasaan Blok Timur. Pembangunan tembok Berlin. Sejak 1871, Jerman merupakan negara besar yang luas daerah kekuasaannya. Dalam kurun 20 tahun, 1871 sampai 1891 oleh Bismarck, Jerman dibangun menjadi negara industri yang besar di Eropa Timur. Bahkan sejak 1890, Kaisar Wilhelm menjadikan Jerman sebagai negara militer terkuat di Eropa, yang kemudian menjadi negara penyebab timbulnya Perang Dunia I. Dalam keadaan negara yang hancur, muncullah tokoh Adolf Hitler yang berusaha membangun kembali Jerman yang hancur itu. Dengan menggunakan paham Nazi yang menghalalkan segala cara, Hitler berhasil membangun kekuatan militernya. Setelah merasa kuat, Jerman merebut kembali negara-negara yang jatuh ke tangan negara lain. Bahkan pada 1933, Jerman menyatakan keluar dari PBB dan menolak perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang dianggapnya sangat tidak adil dan memberatkan bangsa Jerman. Jerman menaruh sikap permusuhan terhadap sekutu sebagai balas dendam atas kekalahannya dalam Perang
serbu negara-negara tetangganya sehingga meletuslah Perang Dunia II yang dahsyat itu. Dalam Perang Dunia II, Jerman sangat merajalela. Dalam waktu singkat, hampir seluruh daratan Eropa dapat ditaklukkannya, kecuali Inggris yang masih tetap bertahan. Amerika Serikat segera ikut serta dengan membantu negara-negara sekutu menggempur pasukan Jerman. Sebagai akibatnya, Jerman dan negara-negara sekutunya dapat ditaklukkan oleh pasukan gabungan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Jerman harus menerima kekalahan dan kehancuran negaranya akibat Perang Dunia II. Tokoh utama Nazi, Hitler, bunuh diri dan pahamnya dihapuskan. Berdasarkan hasil konferensi Potsdam pada 1945, Jerman harus mengganti kerugian akibat perang. Selain itu, negara Jerman terpecah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Timur yang berhaluan komunis dikuasai oleh Uni Soviet, dan Jerman Barat yang berhaluan demokrat dikuasai oleh Amerika Serikat. Sejak saat itu, pengaruh ideologi komunis Uni Soviet atau Rusia meluas di Jerman Timur. Sementara itu, Jerman Barat yang dikendalikan oleh Amerika Serikat berusaha membendung pengaruh ideologi komunis. Sebagai akibatnya, rakyat Jerman Timur dan Jerman Barat selalu bersaing dan sering bentrok. Untuk menghindari bentrokan itu, dibangunlah tembok pemisah yang kukuh dan menjulang tinggi di sepanjang perbatasan antara kedua negara Jerman tersebut. Puncak dari perselisihan antara Jerman Timur dan Jerman Barat adalah pembangunan tembok Berlin oleh Uni Soviet. Kota Berlin ikut pecah dan terbagi dua seiring terbentuknya Jerman Timur dan Jerman Barat. Meskipun Jerman terbagi menjadi dua wilayah kekuasaan, perbedaan kondisi masyarakat di bidang sosial termasuk ekonomi dan politik tetap tidak bisa hilang. Sampai saat ini, Jerman Barat kala itu dipercaya sebagai tempat lebih baik dibandingkan dengan Jerman Timur. Hal ini berdasarkan fakta bahwa setelah Jerman Timur terbentuk, ada banyak warganya yang berusaha melarikan diri ke Jerman Barat. Melihat banyaknya rakyat Jerman Timur yang berusaha pindah ke wilayah blok Barat, Uni Soviet mulai resah dan menganggapnya sebagai pemicu kemunduran perekonomian Jerman Timur. Uni Soviet mencegah warganya yang ingin kabur, dan cara yang dipilih adalah dengan membangun sebuah penghalang agar rakyatnya tidak bisa pergi keluar dari Jerman Timur. Pada 13 Agustus 1961, Uni Soviet akhirnya membangun tembok Berlin. Pembangunan dinding tinggi dan kokoh ini menimbulkan dampak buruk di Jerman, khususnya bagi rakyat Jerman Timur yang seolah-olah merasa terisolasi dari dunia luar. Kecaman ini berlanjut dengan aksi-aksi protes dan demonstrasi di sekitar tembok Berlin. Walaupun tembok Berlin sudah didirikan, tetap saja ada sebagian masyarakat Jerman Timur yang berhasil kabur ke Jerman Barat. Namun, jumlah warga yang gagal melarikan diri juga tidak sedikit. Saat itu, Uni Soviet sudah memerintahkan para penjaga tembok Berlin untuk menembak siapapun yang berusaha menerobos tembok Berlin. Oleh karena itu, kebanyakan dari warga Jerman Timur yang gagal kabur ke wilayah barat biasanya tewas ditembaki oleh para penjaga tersebut. Setelah sempat terbagi dua, pada akhirnya Jerman Timur dan Jerman Barat kembali bersatu. Hal ini terjadi setelah aksi protes semakin meluas. Hampir seluruh negara mengecam tindakan Uni Soviet. Aksi demonstrasi hebat di Jerman Timur terus berkobar sehingga membuat Uni Soviet merasa sedikit terdesak. Pada 9 November 1989, tembok Berlin pun resmi diruntuhkan. Akan tetapi, saat itu dinding kokoh tersebut belum benar-benar dihancurkan. Namun, pemerintah Uni Soviet mulai membuka akses dan mengizinkan warganya untuk pergi ke Jerman Barat. Pada 13 Januari 1990, tembok Berlin benar-benar dihancurkan. Hal ini pun menandai bersatunya Jerman Timur dan Jerman Barat.
Penyatuan sebagai negara Jerman ini pun resmi dilakukan pada 3 Oktober 1990. Sekian dari kami, terima kasih.